Pemirsa, pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menangani pandemi COVID-19 di dalam negeri sekaligus merelaksasi defisit APBN. Lalu apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini sudah tepat untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi pada saat ini? Kita segera bergabung di saluran Skype dengan ada ekonom Bank Permata, ada Pak Joshua Pardede. Pak Joshua, selamat pagi. Ya, Pak Joshua, kalau Anda melihat efektivitas dari Perpu 1 tahun 2020 ini seperti apa? Ya, saya pikir kebijakan diambil tadi dengan melihat kondisi bahwa kondisi dari COVID ini kan kondisi yang unprecedented, jadi diperlukan langkah-langkah yang luar biasa juga. Dengan adanya dikeluarkannya Perpu ini, kita lihat juga cukup komprehensif ya, bahwa dari 405 triliun stimulus yang diberikan pemerintah tersebut bukan sepenuhnya pada sektor ekonomi saja, tapi juga pemerintah juga cukup fokus untuk jangka pendek ini, khususnya dalam masa pandemik ini, untuk menekan peningkatan dari kasus COVID yang terjadi di Indonesia, sehingga makanya kalau kita lihat dari Perpu tersebut, alokasi untuk kesehatan sendiri cukup besar ya, 75 triliun, dan itu di luar juga bahwa ada belanja-belanja lainnya juga dari kementerian lembaga yang mungkin dialokasikan untuk kesehatan. Dan di samping itu juga terkait juga dengan dalam rangka tadi mengatasi dampak ekonominya, karena kita tahu bahwa dampak dari COVID ini juga cukup signifikan buat pertumbuhan ekonomi global, sehingga tentu akan berdampak pada aktivitas ekonomi domestik, sehingga kita harapkan ini dampaknya akan cukup signifikan ya untuk bisa membatasi perlambatan ekonomi Indonesia pada tahun ini, karena kita lihat juga di situ ada terkait juga dengan bantuan langsung tunai dan juga berbagai stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendorong stimulus buat sektor realnya dan UKM. Ya, Pak Joshua, ada resiko ya dengan dikeluarkan Perpu ini, defisit anggaran bisa mencapai 5,07%, lalu kemudian jangka waktu relaksasi pelebaran defisit juga diberikan selama 3 tahun. Nah, ini tanggapan Anda bagaimana? Ya, saya pikir memang ini tadi ya, ini langkah-langkah yang kebijakan yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi, karena kita tahu bahwa aktivitas ekonomi melambat, tentunya penerimaan pajak tentunya tidak optimal ya, dan di sisi lainnya juga belanja, khususnya belanja kesehatan ini juga cenderung akan lebih meningkat, sehingga makanya konsekuensi yang diambil pemerintah adalah memperlebar defisit ya, defisit anggaran pemerintah, dan ini sementara waktu ya, artinya hanya defisit yang diperlebar ini hanya berlaku 3 tahun mendatang ya, artinya 2023 kondisinya akan balik lagi ke 3%, dan tentu dengan adanya pelebaran defisit anggaran ini tentunya pemerintah juga perlu memikirkan tadi sumber-sumber pembiayaan ya, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Tapi saya pikir ini sejauh tadi bagaimana respon kebijakan ini, saya pikir cukup bold ya, dan juga pemerintah tadi cukup tegas dan cukup komprehensif untuk melihat dampak dari COVID ini, sehingga sekalipun memang ada risiko pelebaran defisit anggaran, tapi kita lihat respon pelaku usaha dan juga pelaku pasar kita harapkan lebih cukup positif ya dengan adanya Perpu 1 tahun 2020 ini. Baik, Pak Joshua, salah satu kemudian yang diterbitkan adalah mengenai relaksasi kredit. Nah, ini menurut Anda sendiri bagaimana kemudian perbankan merespon mengenai relaksasi kredit ini supaya di satu sisi mendukung mengenai program pemerintah, tapi kemudian juga di sisi lain tidak menjadi masalah di masa mendatang begitu, Pak Joshua? Iya, kalau kita lihat tadi yang saya katakan bahwa dampak dari COVID ini kan baik dari sisi produksi ataupun dari sisi konsumsi ya, permintaan. Tentunya kalau tadi aktivitas ekonomi melambat, tentu ada potensi risiko dari cash flow perusahaan juga menurun, sehingga pada akhirnya ada risiko kredit sehingga NPL meningkat ya, sehingga makanya dengan adanya kebijakan counter cyclical dari OJK yang dikeluarkan dengan adanya restrukturisasi kredit, tentunya ini kita harapkan bisa mengurangi risiko kredit dari perbankan ya. Kalau misalkan tidak ada restructuring itu, tentunya tadi risiko NPL akan cenderung meningkat sangat signifikan, dengan artian bahwa kondisi dari sistem perbankan pun juga akan menurun ya, sehingga dengan harapan dengan adanya restructuring ini, program stimulus restructuring ini diharapkan tadi risiko kredit perbankan juga bisa dikelola dengan baik, sehingga memang kita lihat bahwa konsekuensi dari pelemahan ekonomi domestik tentu NPL akan cenderung meningkat, tapi dengan adanya restrukturisasi ini bentuknya berupa misalkan penurunan suku bunga ataupun pelonggaran tempo pembayaran ataupun misalkan penundaan waktu pembayaran baik bunga atau pokok, itu saya pikir akan sangat mengurangi tadi risiko kredit baik sektor perbankan ataupun industri keuangan non bank. Baik.
Pak Joshua, meskipun kemudian kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini masih susah untuk diprediksi kapan berakhir, tapi apakah sudah bisa kita proyeksikan pertumbuhan ekonomi nanti Indonesia di akhir tahun akan seperti apa dan kemudian tingkat inflasinya akan seperti apa, Pak Joshua? Ya, kalau kita lihat secara globalnya kan bahwa pertumbuhan global turun dari 3%, mungkin turun ke 1,5%, bahkan mungkin lebih rendah dari itu. Dan kalau saya lihat memang untuk pertumbuhan ekonomi domestik kita, tadi beberapa sektor ekonomi terkena dampak, khususnya juga konsumsi masyarakat juga cenderung akan menurun dan juga investasi, sehingga kami melihat bahwa di full year tahun ini pertumbuhan ekonomi ini berkisar di kisaran 3 hingga 4%, ya, dengan kalau kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan penurunannya terjadi kuartal kedua, ya, karena kalau kita lihat ini dampaknya akan cukup signifikan, dan kita berharap bahwa dengan adanya stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik fiskal dan non fiskal, lalu pelonggaran kebijakan moneter BI dan juga relaksasi kebijakan dari OJK, kita harapkan recovery ini akan lebih cepat, ya. At least kita melihat bahwa at least paling cepat di kuartal keempat ini pemulihan ekonomi akan semakin membaik. Dan terkait juga dari sisi inflasi, kalau kita lihat kemarin juga data BPS menunjukkan bahwa inflasi per Maret pun juga masih relatif rendah. Dan mempertimbangkan bahwa tadi dari sisi permintaan domestik cenderung akan menurun, ya, dengan adanya dampak dari COVID-19 ini, makanya sisi permintaan inflasi pun juga relatif akan cenderung rendah, ya. Dan di sisi lainnya pun juga di sisi supply ataupun penawaran, pemerintah pun juga memastikan bahwa di tengah COVID ini tentunya suplai barang, khususnya bahan pangan ini cenderung akan lebih stabil, akan tetap dijaga, gitu. Sehingga kita harapkan tidak akan terjadi lonjakan inflasi dari sisi suplainya, dan bahkan mungkin akan terjadi penurunan, ya, karena pemerintah pun juga sudah mengeluarkan berbagai stimulus, misalkan seperti diskon tarif listrik, ya, untuk 450 volt ampere dan juga 900 volt ampere. Dan samping itu juga dengan mempertimbangkan dari harga minyak dunia yang turun saat ini, saya pikir memang, dan ditambah lagi juga dengan volume konsumsi BBM yang juga menurun, ini juga malah ada potensi bahwa harga BBM pun juga baik subsidi ataupun yang non subsidi juga berpotensi turun, sehingga harapannya inflasi sampai dengan akhir tahun ini pun juga masih berada di dalam kisaran 3 hingga 3,5%. Baik. Pak Joshua, salah satu sektor kemudian yang paling terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 adalah di sektor UMKM. Bisakah kemudian Perpu 1 tahun 2020 ini menyentuh, paling tidak memberikan bantuan gitu kepada sektor ini, menurut Anda? Iya, kalau saya lihat kan ini juga terkait juga dengan UMKM ataupun sektor informal lainnya, ya, terkait dengan stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Ya, ini kan ada yang fiskal ataupun ada yang fiskal dan non fiskal. Khususnya yang fiskal ini terkait juga dengan kartu prakerja, ya, khususnya buat unit usaha UMKM ataupun yang mengalami PHK, tenaga kerja yang mengalami PHK ini dapat mendapatkan pelatihan dan juga support dari pemerintah, sehingga harapannya pada saat seandainya dia di PHK mendapatkan pelatihan dari pemerintah, sehingga keahlian dan juga pendapatan dia pun juga tidak akan mengalami penurunan pendapatan yang sangat signifikan. Dan diharapkan juga dengan stimulus yang diberikan buat UMKM juga, ya, kita lihat dengan berbagai stimulus pajak juga kita harapkan ini dapat mengurangi beban UMKM, sehingga kita harapkan bahwa UMKM yang masih menjadi penyokong dominan dari pertumbuhan ekonomi kita ini, kita harapkan bisa lebih resilient, lebih tahan terhadap risiko dari perlambatan ekonomi, sehingga dampak pada perekonomian Indonesia pun juga kita harapkan bisa lebih minimal. Baik, Pak Joshua, ini kan Perpu masih harus melalui proses politik di DPR. Bisakah kemudian kita berharap bahwa Perpu ini nantinya akan betul-betul resmi keluar, itu tepat pada waktunya, dikala kemudian berbagai sektor ekonomi pada saat ini betul-betul membutuhkan kebijakan secepat mungkin? Ya, memang itu juga yang kita perlu lihat bahwa kita berharap bahwa Perpu ini dapat bisa dapat persetujuan secepatnya oleh DPR, sehingga stimulus-stimulus tadi baik yang dikeluarkan untuk sektor kesehatan ataupun kita lihat juga dalam mengantisipasi dampak ekonominya bisa dikeluarkan ataupun bisa dieksekusi pemerintah dengan cepat, ya, sehingga dampak yang kita perhatikan bahwa dampak perlambatan ini bisa kita hambat ataupun kita bisa batasi perlambatannya, sehingga recovery dari pertumbuhan ekonomi kita akan lebih cepat, ya. Dan kalau tidak ada komunikasi politik yang cukup baik dengan DPR, saya pikir tadi mungkin ini akan mundur, ya, sehingga tadi
dampak ataupun stimulusnya ini pun juga akan bekerja akan lebih mundur ataupun lebih lama, sehingga dampak recovery dari stimulus ini pun juga akan kita rasakan juga lebih lama. Jadi saya pikir memang kita berharap bahwa diskusi ataupun pembahasan Perpu ini di DPR bisa dilakukan ataupun bisa diselesaikan dengan segera, sehingga tadi pemerintah dapat mengeksekusi belanja-belanja yang diperlukan dalam jangka pendek ini, khususnya dalam menangani COVID dalam masa pandemik ini. Baik Pak Joshua, terima kasih telah bergabung bersama kami melalui sambungan Skype. Joshua Pardede, ekonom Bank Permata.